Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayyuhal ahibba, santri-santriku sekalian, alhamdulillah sampai di detik ini Allah masih menyayangi kita dengan masih mengizinkan kita untuk mengecap begitu manisnya nikmat Islam, begitu indahnya nikmat iman, dan begitu sempurnanya nikmat anggota badan. Alhamdulillah, bisa kita bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit, yang sedang Allah cabut sebagian nikmat yang ada pada dirinya. Dengan itu kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang masih Allah izinkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, tak lupa kita senantiasa untuk selalu bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jika kita kaji sirah beliau, perjalanan hidup beliau, Masya Allah, begitu sempurnanya, begitu penuh pengorbanan beliau hanya untuk melihat kita bisa masuk ke dalam surga. Nah, betapa indah perjalanan hidup beliau. Beliau rela berkorban, rela di lockdown ketika di Mekah hanya untuk mengemban amanah dakwah ini. Kita saja yang baru di lockdown beberapa saat sudah banyak yang mengeluh bagaimana kisah Nabi Yunus yang di lockdown di dalam perut ikan paus. Yang pertama kali keluar dari lisan Nabi Yunus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah zalim. Inilah penyesalan Nabi Yunus. Kemudian Allah menyelamatkan dari beliau. Maka sejak dari ini mari kita banyak-banyak beristighfar supaya kita bisa lepas dari wabah ini. Di bulan Ramadan ini Allah tambah lagi nikmat kasih sayangnya kepada kita. Bulan yang identik dengan penuh banyak amalan-amalan soleh. Allah beri berlipat ganda amalan-amalan tersebut. Bisa kita bayangkan, mulai dari kita membuka mata kita sampai kita menutup mata kita, Allah beri amalan-amalan yang Masya Allah sangat luar biasa pahalanya. Bisa kita kopas dari pertama kali kita buka mata kita. Ketika puasa, sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Posisi di mana kita paling dekat dengan Allah, Zat Allah SWT ketika itu. Sepertiga malam kita selalu berdoa, tahajud dan beristighfar. Dan sebaik-baik istighfar adalah di sepertiga malam atau ketika waktu sahur. Bahkan ketika waktu sahur pun, satu hadis Nabi, beliau berkata dari lisannya yang mulia, Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam makanan sahur itu terdapat banyak barokah. Nah, di awal kegiatan kita ketika kita puasa adalah sahur. Dan sudah dijamin oleh Nabiullah Muhammad SAW barokah. Sesungguhnya di dalam sahur ada barokah. Itulah satu kaidah di mana kita hidup. Kita hidup hanya untuk mencari barokah. Itu adalah sahur. Ketika sahur hendak masuk ke dalam sholat subuh, ada waktu sedikit sebelum pukul azan. Disitulah waktu terbaik untuk beristighfar. Seperti amalan-amalan terdahulu, amalan-amalan orang-orang saleh terdahulu, hum yastaghfiruna bil ashar. Mereka beristighfar di waktu sahur. Setelah itu masuklah waktu azan subuh. Ketika azan subuh masuk, di sana ada dua solat. Mengangkat satu hadis dari Nabiullah Muhammad SAW, Ra'atal fajri khairum minad dunya
wa ma fiha. Inilah 2 rakaat sebelum fajar yang nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Inilah kunci amalan kita. Jika kita ingin menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling sukses, hendaklah rutin-rutin mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tidaklah orang kaya, yang paling kaya di dunia ini bukan Bill Gates, bukan juga pencipta Facebook atau yang lainnya. Akan tetapi siapa? Mereka orang-orang yang senantiasa mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh, yang nilainya bahkan jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ayuhal ahibah, santri-santriku semuanya, baru sampai situ saja Allah sudah memberikan begitu banyak pahala, ya, begitu banyak kesempatan yang bisa kita ambil. Bahkan ketika bulan Ramadan Allah banyak-banyak melipat gandakan. Mari kita ambil bersama kesempatan ini. Kemudian sholat subuh. Bahkan dalam hadis panjang menceritakan sholat subuh, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, maka dia seperti sholat malam semalam suntuk. Bisa kita bayangkan bagaimana ketika kita melaksanakan sholat sunnah atau sholat malam selepas sholat isya sampai datang waktu sholat subuh. Siapakah yang mampu? Bahkan Nabi Muhammad pun hanya mengerjakan 1/3 malam terakhir. Nah, sholat subuh seperti pahalanya seperti orang yang melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Nah, bisa kita bayangkan betapa besarnya pahala tersebut. Kemudian masuk setelah sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh kita dimakruhkan atau kita dilarang untuk kembali tidur. Karena apa? Karena ketika itu Allah menyuruh malaikat rizki untuk mendoakan, ya. Allah menebar rizkinya ketika pagi harinya. Barang siapa yang tidur di waktu setelah subuh, maka jatah rizkinya akan berkurang. Nah, inilah betapa indahnya ketika kita bersedekah di waktu setelah lepas sholat subuh. Bahkan dalam sebuah kisah ketika Nabi Muhammad SAW mengabsen sahabatnya ketika itu, wahai sahabatku, siapakah yang hari ini sudah sholat malam? Rata-rata para sahabat mengacungkan jarinya, ya. Siapakah yang waktu malam ini, pagi ini sudah melaksanakan sedekah? Dan ketika itu hanya Abu Bakar saja yang mengacungkan jarinya. Nah, betapa indahnya amalan-amalan tersebut. Kemudian selepas waktu itu datang waktu duha. Sudah kita maklumi bahasanya waktu duha itu adalah waktu sebaik-baik mana kita melaksanakan sholat duha. Bahkan dalam sebuah hadis menceritakan setiap sendi manusia itu membutuhkan sedekah. Dan 2 rakaat sholat duha sudah cukup untuk memenuhinya. Dan sholat duha adalah salah satu penyebab di mana kita dilapangkan rizki. Sampai sholat duha, sejak kita membuka mata sampai sholat duha saja sudah begitu banyak sekali pahalanya. Dan masih banyak lagi pahala atau amalan-amalan yang bisa kita laksanakan, seperti sholat rawatib, ya. Kemudian qiraatul Quran. Nah, kesempatan inilah qiraatul Quran atau membaca Al-Quran yang senantiasa kita rutinitaskan ketika bulan Ramadan. Tapi jangan hanya bulan Ramadan saja. Kadang orang begitu istiqomah, begitu semangatnya datang bulan Ramadan, Quran yang ada di lemari kita ambil ketika baca satu lembar sampai terakhir. Akan tetapi setelah selesai bulan Ramadan, Al-Quran dijadikan panjangan kembali, ya. Nah, ini jangan sampai, ya. Kita nikmati betapa indahnya surat-surat cinta dari Ar-Rahman. Ada satu rumus atau satu amalan yang bisa kita amalkan ketika kita futur atau ketika kita sedang down. Coba ambil Quran, kemudian bismillah, niat, buka. Terserah buka lembar berapa saja. Kita buka, kemudian sampai manakah mata itu tertuju. Pandangan pertama itu sampai di ayat keberapa. Contoh, kita buka Quran, tiba-tiba kita buka di surah Al-Isra. Nah, ketika surah, mata kita tertuju pada satu ayat.
Nah, spontan kita mata kita tiba-tiba terjebak pada ayat itu. Nah, setelah itu coba kita renungi makna dari ayat itu. Ya. Kita maknai, kita resapi, kemudian kita muhasabah. Oh, ternyata ini surat cinta yang mendadak datang kepada diri kita. Coba nanti kita praktekkan bersama-sama. Begitu indahnya bulan Ramadan sampai Imam Syafi'i saja menghususkan, beliau khatam sehari 2 kali ketika bulan Ramadan. Bisa bayangkan berapa kali ketika bulan Ramadan beliau khatam? Bisa sampai 60 kali. Kita sudah berapa kali? 1 kali kah atau 5 kali kah? Nah, inilah mari kita pasang target. Ya. Coba pasang target setiap selesai sholat baca 5 halaman, setelah sholat 5 halaman. Nanti malam kita baca lebih semangat lagi. Itu. Ya. Dan kemudian jaga terus hafalan kita. Apalagi di sini di bulan-bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Ya kan? Jangan sampai hafalan itu hilang dari diri kita. Karena apa? Karena kelak hafalan itulah yang akan membawa kita naik ke derajat jannah yang tinggi. Mari kita jaga hafalan kita maknai bersama, karena intinya hafalan itu bukan di kepala, ya, bukan di kepala, akan tetapi di hati. Maka kita bersihkan hati supaya Al-Quran itu benar-benar berada di hati kita, bukan di kepala kita. Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran tetapi gila harta. Betapa banyak penghafal Al-Quran tapi gila jabatan. Ya kan? Masih banyak yang lainnya, godaan-godaan pada diri kita. Kemudian amalan yang lain banyak ketika membantu orang tua kita. Pahalanya begitu banyak ketika birrul walidain. Bahwasanya sebuah kisah yang namanya Fudail bin Iyad. Dia seorang tabi'in, akan tetapi dia hidup ketika Nabi Muhammad masih hidup. Nah, syarat tabi'in kan dia mengikuti Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, meninggal dalam kondisi Islam, akan tetapi belum pernah sekalipun melihat Rasulullah. Nah, itu disebut dengan tabi'in. Akan tetapi Fudail bin Iyad ini beda. Dia seorang tabi'in tapi hidup ketika Nabi Muhammad masih hidup. Nah, beliau belum sempat ketemu dengan Nabi Muhammad, akan tetapi Nabi Muhammad sudah wafat. Bahkan ketika itu Nabi Muhammad berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, ketika engkau nanti menemui seorang yang dari negara Yaman, engkau temui kulitnya berbelang putih, akan tetapi memiliki satu tanda sebesar koin, mintalah doa kepadanya, sesungguhnya doanya terkabulkan." Ketika itu Umar menunggu dari pintu Mekah yang menuju, atau pintu Madinah yang menuju ke Yaman. Beliau selalu menunggu orang yang seperti itu ketika datang haji. Pada suatu kesempatan Umar bertemu dengan orang tersebut. Kemudian Umar meminta doa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar berkata, "Apa penyebabmu sehingga Allah menjadikan doamu terijabah?" Kemudian Fudail bin Iyad itu berkata atau bercerita bahwa saya dulu aku memiliki seorang ibu. Dia lumpuh dan keinginan dia hanya satu, untuk haji. Nah, Fudail bin Iyad ini dari negeri Yaman sampai ke Makkah menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, disitulah kemudian Fudail bin Iyad doa-doanya selalu terkabulkan. Mari kita sebagai anak selalu berbakti kepada kedua orang tua. Seburuk apapun orang tua kita, merekalah yang telah berkorban untuk kita. Tidak pantas kita untuk mengangkat suara di hadapannya. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan kalimat untuk membantah orang tua pun dilarang sangat keras. Terus bagaimana dengan kita yang sudah begitu banyak mengangkat suara kepada orang tua kita, ya? Selagi orang tua kita masih hidup, nah disitulah pintu jannah masih terbuka. Mari kita pergunakan atau mari kita maksimalkan kesempatan
tersebut sebelum pintu surga itu salah satunya atau dua-duanya tertutup untuk kita. Nah, saudariku semuanya, sedikit ini amal-amal yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan. Masih banyak amal-amal yang lain. Mari kita pasang pondasi, mari kita pasang posisi, kencangkan sabuk kita untuk menyambut indahnya bulan ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang indah ini. Betapa banyak orang yang hanya mendapatkan haus dan lapar ketika bulan ini datang. Jangan sampai kita masuk ke dalam orang-orang tersebut. Dari sini, mari kita kuatkan hati, kuatkan niat untuk menyambut bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sekian dari Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.